Namun sayang, Undang-Undang Perampasan Aset atau Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu setahu saya sampai saat ini belum juga disahkan. Ubur-ubur ikan lele, ada apa ini, Le? Halo Peso Lovers, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1446 Hijriah buat teman-teman subscriber yang menjalankannya. Di malam hari ini kita akan kembali mengulas berita-berita kasus hukum yang sangat menghebohkan, menggemparkan, sekaligus membuat kita sebagai rakyat merasa kecewa dengan adanya tindakan-tindakan dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat negara kita. Dan tentunya teman-teman, kita merasa sakit hati, merasa dikhianati sebagai rakyat oleh oknum-oknum pejabat kita yang melakukan korupsi yang tiada henti. Tiap tahun selalu aja ada kasus-kasus korupsi yang terungkap yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat, baik di tingkat pusat maupun juga misalkan di tingkat daerah, baik itu provinsi maupun juga kota dan juga kabupaten. Dan yang paling ironisnya, membuat kita sedih, membuat kita kecewa, nilai korupsinya itu setiap tahun selalu saja bertambah besar, selalu bertambah tinggi. Yang terakhir kemarin kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat Pertamina beserta ya sekongkolannya. Bayangkan nilai korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat Pertamina tersebut hampir mencapai 1.000 triliun. Bayangkan guys, 1.000 triliun kalau misalkan dibagikan nih ke seluruh warga negara Indonesia, coba hitung dapat berapa setiap individunya. Atau misalkan dibuat infrastruktur untuk misalkan membangun jalan. Karena kalau kita lihat nih di daerah-daerah, jalan-jalan di seputaran kita, jalan raya maupun juga jalan arteri, itu kan banyak nih yang masih rusak atau yang berlubang. Dan itu kalau misalkan uangnya dipakai untuk membangun jalan, membangun rumah sakit, membangun sekolah, atau misalkan membuka lapangan pekerjaan, tentu akan lebih produktif, akan lebih bermanfaat tentunya. Namun ini yang terjadi ya sangat menyedihkan sekali. Sebetulnya uangnya dipakai apa sih oleh mereka-mereka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi ini? Yang jelas kita nggak habis pikir, uang segitu banyak mau diapain, buat apa gitu kan. Dan ironisnya terkait dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat Pertamina ini kan informasi sebelum-sebelumnya bahwa Pertamina ini setiap tahunnya selalu rugi, selalu merugi. Padahal kan kalau hitung-hitungan kita sebagai masyarakat kecil, kita kan kalau misalkan beli bensin, beli Pertalite, beli Pertamax, itu kan beli. Nggak pernah ada masyarakat konsumen yang beli Pertamax, beli Pertalite itu ngutang, kan nggak ada. Tapi Pertamina hitung-hitungannya selalu rugi. Kemudian sekarang terungkap kasus mega korupsi yang dilakukan oleh mereka oknum-oknum pejabat Pertamina yang nilainya mencapai hampir 1.000 triliun. Pantas aja rugi karena ya uangnya ya dikorupsi sama mereka gitu kan. Nah itu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat Pertamina di negara kita yang tercinta ini. Ya mudah-mudahan kasus ini segera terungkap dan semua yang terlibat harus diseret, harus diusut dan harus ditindak secara tegas, secara adil. Dan yang paling penting sebetulnya uang yang mereka rampok itu bisa dirampas, bisa diambil kembali. Namun sayang, Undang-Undang Perampasan Aset atau Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu setahu saya sampai saat ini belum juga disahkan. Ubur-ubur ikan lele, ada apa ini, Le? Nah, kemudian kita akan menyoroti kasus yang menimpa Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto, di mana saya akan mengutip beberapa pemberitaan di sini dari kompas.com ya, di mana Pak Hasto Kristianto ini didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan bahwa beliau ini diduga melakukan perintangan terhadap kasus yang melibatkan Harun Masiku dulu. Dan beliau ini, Pak Hasto ini kalau secara pribadi dia merasa dikriminalisasi ya, dia merasa menjadi tahanan politik seperti itu. Namun
kalau dari jaksa, namun kalau dari KPK sendiri, mereka berdalih sudah menemukan bukti-bukti yang kuat, dan tentunya kemarin sudah pernah ada pra-peradilan, tetapi juga pra-peradilan dari Pak Hasto ini kandas, dan sekarang kemarin itu Pak Hasto sudah menjalani sidang perdana, dan kemudian akan dilanjutkan kurang lebih sekitar seminggu untuk sidang penyampaian eksepsi dari tim kuasa hukum Pak Hasto Kristianto ini. Kita nggak tahu yang mana yang benar, tapi kita ikuti saja proses persidangan ini, proses peradilan ini. Mudah-mudahan proses peradilan ini adalah murni penegakan hukum, tidak ada unsur politis, tidak ada intervensi dari kekuasaan, dan tentunya akan menimbulkan keadilan bagi kita, bagi masyarakat. Itu harapan kita terkait dengan kasus Pak Hasto Kristianto ini. Nah, menurut teman-teman, kasus yang menimpa Pak Hasto Kristianto ini apakah murni ini penegakan hukum, atau mungkin ada intervensi politis, intervensi kekuasaan? Sampaikan pendapat teman-teman semua di kolom komentar di bawah video ini. Nah, kemudian kita akan menyoroti juga kasus yang terbaru nih, kasus dugaan korupsi BJB yang diduga melibatkan mantan gubernur Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil. Nah, ini beritanya hangat sekali, bahkan di beberapa pemberitaan ini ada yang menyebutkan bahwa Pak Ridwan Kamil ini diprediksi akan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan periklanan ya, tender iklan Bank BJB. Nah, ini beberapa beritanya saya bacakan dari Detik News bahwa KPK sudah melakukan penggeledahan ya di rumah Pak Ridwan Kamil, kemudian juga menemukan sejumlah bukti-bukti yang menurut KPK itu bisa menjadi petunjuk, ataupun juga mungkin bukti-bukti yang sedang dikumpulkan oleh KPK terkait dengan mungkin adanya dugaan keterlibatan Ridwan Kamil ini ya. Itu beritanya seperti itu, dan bahkan di beberapa pemberitaan ini saat ini Pak Ridwan Kamil ya tidak bisa dihubungi. Kita sebagai masyarakat, apalagi masyarakat Jawa Barat, tentu akan merasa kaget dengan adanya kasus yang menyeret nama mantan gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Ridwan Kamil. Kita nggak boleh berspekulasi, tidak bisa mendahului aparat penegak hukum memvonis apakah beliau ini terlibat atau tidak. Kita ikuti saja proses hukumnya, dan tentu kita mendukung aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum itu seadil-adilnya tanpa pandang bulu kepada siapapun yang terlibat, yaitu memang harus ditindak. Semoga kasus-kasus ini bisa cepat tuntas, bisa cepat terbuka secara terang benderang, dan tentunya bisa menyeret siapa saja yang terlibat, sehingga tidak akan ada yang merasa dilindungi ataupun juga merasa kebal hukum. Nah, menurut teman-teman gimana nih terkait dengan kasus dugaan korupsi iklan BJB yang menyeret nama Pak Ridwan Kamil sebagai mantan gubernur Jawa Barat? Sampaikan pendapat dan komentar teman-teman semuanya di kolom komentar di bawah video ini. Ayo melek hukum, karena melek hukum nggak ada ruginya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.